berniat mengqadhakan puasa ibu, ya aku berniat puasa mengqadhakan puasa ibuku, ya fardu karena Allah. Ya, selesai, tuntas, ya. Begitu juga qiyas juga misalnya. Kita menghajikan orang lain boleh enggak? Boleh, ya. Hadisnya jelas, ya. Karena Nabi pernah suatu hari pas lagi haji mendengarkan ada seorang sahabat yang menghajikan syuburumah, ya, menghajikan syuburumah. Syuburumah, entah syuburumah itu dia masih hidup atau udah meninggal, Nabi enggak nanya juga. Nabi tanya, "Hajjata an nafsik, apakah itu sudah haji buat dirimu sendiri?" Qala la, hujja an nafsik tsumma hujja an syuburumah. Ente haji buat ente dulu, baru hajikan syuburumah, kata Rasulullah. Itu haji, haji hukumnya wajib. Boleh enggak kita mengumrohkan orang lain? Boleh. Kenapa? Karena kalau haji yang wajib saja boleh, apalagi yang sunnah, umroh yang sunnah. Kalau haji yang wajib saja boleh, apalagi umroh yang sunnah. Kita kalau baca Yasin, kalau orang meninggal baca Yasin, ya. Gak perlu berdebat yang masalah seperti ini. Ini masalah kecil sekali, ya. Baca Yasin. Kenapa kita baca Yasin? Kita hadiahkan pahala Yasin kepada yang meninggal. Menghajikan tadi boleh nggak Pak? Boleh. Itu yang wajib, apalagi yang sunnah. Apalagi yang sunnah. Kenapa? Karena aturan wajib itu lebih ketat dibandingkan yang sunnah. Kalau yang wajib saja boleh, apalagi yang sunnah. Karena kita menghajikan orang yang meninggal, itu namanya menghadiahkan pahala haji kepada yang meninggal dan sekaligus menggugurkan kewajibannya, menggugurkan dosanya. Kalau yang sunnah cuma menghadiahkan pahala sunnah, tidak menggugurkan kewajiban. Jadi kalau yang wajib itu kita menghadiahkan pahala haji untuk yang meninggal dan menggugurkan dosa dan kewajibannya. Dua fungsinya kalau yang wajib. Kalau yang sunnah cuma satu, yaitu kita menghadiahkan pahala doang karena nggak menggugurkan dosa sama sekali. Ya. Jadi kalau yang dua sebab saja boleh, apalagi yang cuma satu sebabnya. Apalagi cuma satu sebabnya. Itu pakai kias, ya. Jadi nggak usah berdebat, Ustadz. Emang menghadiahkan pahala Yasin untuk meninggal boleh, menghadiahkan pahala Yasin boleh. Kiaskan dengan haji, kiaskan dengan puasa. Kalau puasa yang wajib, haji yang wajib saja boleh, apalagi yang sunnah. Karena yang wajib itu fungsinya dua, yaitu memberikan pahala kepada yang meninggal dan menggugurkan dosanya. Dia dosa karena belum haji, dosa karena dia belum puasa. Ini enggak cuma menghadiahkan pahala, tidak menggugurkan dosa, karena itu bukan kewajiban dia. Jadi kalau yang fungsinya dua saja boleh, apalagi cuma satu fungsinya. Nah itu namanya kias, ukur sama enggak gitu kan ya. Makanya kalau mazhab Hambali itu termasuk Ibnu Taimiyah mazhabnya Hambali ya. Mazhab Hambali semua kebaikan boleh dihadiahkan untuk yang meninggal. Ya. Semua kebaikan boleh dihadiahkan untuk yang meninggal. Jadi enggak dibatasin hanya sekedar menghajikan dan mempuasakan. Semua kebaikan boleh. Jadi tahlil, baca Yasin itu boleh menurut mazhab Hambali, mazhabnya Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi kalau ada orang yang pakai mazhab Salafi itu ya itu mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali membolehkan semua kebaikan, kullu a'malil bir yajuz ihda'uhu lil mayyit. Boleh kita hadiahkan pahalanya kepada yang meninggal. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ya ummi matat, ibu saya meninggal. Afa tasaddaqu anha? Bolehkah aku sedekah pahalanya buat ibuku? Qala na'am. Iya kata Rasulullah. Boleh itu sedekah ya pahalanya buat ibu ente yang sudah meninggal. Ayu sadaqatin afdal, sedekah apa yang paling baik? Antahfir bi'ran, ente gali sumur. Fahafara bi'ran, lalu dia gali sumur. Wa qala inna hadza bi'ru ummi Sa'ad, dan dia mengatakan pahala sumur ini buat ibuku. Ya, pahala sumur ini buat ibuku. Ini dalil yang sunnah ini. Ya, ini sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Ya, karena gali sumur bukan sedekah wajib. Kalau sedekah wajib zakat itu pakai beras. Ya, bukan pakai sumur. Ya, ini yang sunnah ini. Ya, jadi ini bersedekah yang sunnah. Pahalanya buat ibunya. Ya, itu pakai kias. Jadi yang tahlil, yang yasinan itu pakai kias. Ya, pakai kias. Yang nggak mau nerima nggak masalah. Jangan nyalahkan yang melakukan. Kenapa? Karena yang melakukan punya dalil. Apa dalilnya? Kias. Dia pakai kias ya. Ada seorang laki-laki di masa Rasulullah, laki-laki dari Bani Fazarah, ya, dari Bani Fazarah. Dia datang kepada Rasulullah dan dia mengingkari anaknya. Ya Rasulullah, ini anak saya kayaknya bukan anak saya ini. Loh kenapa? Beda dengan anak-anak saya yang lain.
Yang lain putih, yang ini hitam. Ya.